Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin menjelaskan mengenai perkembangan Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Nur Muti Anissa. Saya Caidarani Arliubun. Saya Saskia Derajat. Saya Novita Aulia Baharudin. Saya Nusaibat Sariah. Saya Rajuan Dani. Saya Mayang Sarli. Oke, baiklah, kami persilakan kepada pemateri pertama untuk menjelaskan materinya. Saya Novita Aulia Baharudin, pemateri ke-1 yang akan menjelaskan tentang awal perumusan Pancasila, kekalahan Jepang, dan pembentukan BPUPKI 1945. Setelah kekalahan Jepang pada Perang Pasifik, Jepang mencoba meningkatkan popularitasnya di Indonesia dengan janji kemerdekaan dan pembentukan Badan Persiapan Kemerdekaan. Pada 1 Maret 1945, Badan Penyelidikan Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) dibentuk dengan Dr. KRT Rajiman Widyo Diningrat sebagai ketua. Pemaparan materi dari saya sudah selesai. Saya persilakan untuk pemaparan materi kedua. Baiklah, saya Saskia Derajat. Saya pemateri kedua, saya akan menjelaskan sidang pertama BPUPKI. Di tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945, sidang pertama BPUPKI digelar di Gedung Chong Sing In dan sekarang menjadi Gedung Pancasila. Para anggota membahas topik dasar negara Indonesia dalam sidang ini. Beberapa tokoh seperti Supomo, Muhammad Yamin, dan Soekarno menyampaikan usulan dasar negara. Soekarno sendiri mengusulkan 5 dasar negara yang kemudian dikenal sebagai Pancasila Kebangsaan Indonesia: internasionalisme dan kemanusiaan, mufakat, demokrasi, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan yang Maha Esa. Sekian dari saya serahkan ke pemateri ketiga. Oke, di sini saya sebagai pemateri ketiga akan melanjutkan pembentukan Panitia 9 Permusyawaratan Lanjutan pada bulan Juni tahun 1945 untuk menyempurnakan rumusan Pancasila. BPUPKI membentuk Panitia 9 yang terdiri dari 9 tokoh penting, antara lain Soekarno, Muhammad Hatta, dan A.A. Marimis, dan lain-lain. Selanjutnya ada Piagam Jakarta. Pada tanggal 22 Juni 1945, Panitia 9 menyelesaikan pembahasan dan menyusun Piagam Jakarta yang merupakan bentuk awal dari Pancasila. Rumusan Piagam Jakarta adalah: yang pertama, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sekian dari kami. Selanjutnya saya persilakan pemateri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pemateri kelima akan menjelaskan tentang materi perubahan dan akhir penetapan Pancasila, debat dan revisi. Baik, pada Agustus 1945, pada rapat besar Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) tanggal 18 Agustus 1945, DRS Muhammad Hatta mengusulkan penyempurnaan rumusan Pancasila. Dewan ini merevisi sila pertama menjadi ketuhanan yang Maha Esa karena perbedaan pendapat tentang agama. Baik, itulah yang dapat saya sampaikan. Saya persilakan kepada pemateri selanjutnya untuk membacakan materi. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Rajuan Dani sebagai pemateri ke-6 akan menjelaskan tentang pengamalan dan kontroversi. Salah. Hah? Ini penetapan resmi. Iya, lanjut nih, nanti dipotong nih. Bismillahirrahmanirrahim. Saya mana tadi? Penetapan resmi Sampai sampai sini. sini sih.
Bismillahirrahmanirrahim. Saya Rajo Andani sebagai pemateri ke-6 akan menjelaskan tentang penetapan resmi. 18 Agustus 1945, PPKI secara resmi dan sah menyetujui Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Ini terjadi setelah proklamasi Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Rajo Andani sebagai presentasi ke-6 akan menjelaskan tentang penetapan resmi. 18 Agustus 1945, PPKI secara resmi dan sah menyetujui Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Ini terjadi setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Pancasila yang disahkan pada hari tersebut adalah versi yang kita kenal sekarang, dengan versi revisi sila pertama menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Selanjutnya saya persilakan kepada pemateri selanjutnya. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya akan menjelaskan tentang evolusi konstitusional dan konstitusi modern di Indonesia. Jadi, evolusi konstitusional Indonesia mencerminkan perjalanan panjang pembentukan identitas politik dan hukum negara yang berpuncak pada integrasi Pancasila dalam Undang-Undang Dasar 1945. Sebagai konstitusi modern, Undang-Undang Dasar 1945 telah dirancang untuk menyesuaikan diri dengan kebutuhan zaman tanpa meninggalkan dasar moral dan politik yang bersumber dari Pancasila. Pancasila dalam Undang-Undang 1945 sebagai konstitusi modern. Yang pertama, Pancasila sebagai landasan filosofis. Pancasila dirumuskan sebagai dasar negara dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang menegaskan bahwa Pancasila adalah jiwa kepribadian dan panduan hidup berbangsa dan bernegara. Nilai-nilai Pancasila menyelaraskan ide-ide moral universal dengan konteks budaya Indonesia yang plural. Yang kedua, integrasi nilai-nilai Pancasila dalam struktur konstitusi. Yang pertama ada ketuhanan yang Maha Esa, tercermin dalam kebebasan beragama dan penghormatan terhadap nilai-nilai spiritual, sebagaimana diatur dalam pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, berintegrasi dalam perlindungan hak asasi manusia, pasal 28A sampai 28J. Yang ketiga, tentang persatuan Indonesia. Kepersatuan Indonesia dikuatkan melalui sistem pemerintahan yang berbasis kesatuan, seperti yang dijelaskan dalam pasal 1 ayat 1. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan diwujudkan dalam demokrasi Pancasila yang berbeda dengan demokrasi liberal dengan penekanan pada musyawarah mufakat pasal 1 ayat 2. Yang kelima, ada keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Diimplementasikan melalui kewajiban negara untuk memajukan kesejahteraan umum pasal 33 dan 34. Terima kasih. Saya kembali ke moderator. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang fungsi Pancasila. Pancasila tidak hanya berfungsi sebagai dasar negara, tetapi juga sebagai pedoman seluruh rakyat Indonesia yang bertujuan untuk mempertahankan kesatuan dan integritas di Indonesia. Nah, Pancasila sebagai ideologi di negara Indonesia berfungsi sebagai landasan politik dan moral. Saat ini, implementasinya sangat relevan dengan konteks demokrasi. Di mana nilai-nilai Pancasila diharapkan dapat memperkuat konsolidasi demokrasi. Tema peringatan Hari Pancasila pada tahun 2024 ini yaitu Pancasila Jiwa Pemersatu Bangsa menuju Indonesia Emas 2045. Menekankan pentingnya Pancasila dalam menyatukan masyarakat yang beragama. Selain itu, Pancasila berperan sebagai filter dalam menghadapi tantangan kemajuan teknologi informasi, memastikan bahwa nilai-nilai luhur tetap terjaga di era digital ini. Kurang lebih itulah fungsi dari Pancasila. Terima kasih atas kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari sangat penting untuk membangun masyarakat yang adil, damai, dan sejahtera. Berikut adalah beberapa contoh pengamalan nilai dalam Pancasila.
Sila pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa, dan beberapa contohnya adalah beribadah sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Yang kedua adalah menghormati dan menghargai perbedaan agama dan kepercayaan. Yang ketiga adalah bersikap toleran terhadap pemeluk agama lain, dan yang keempat adalah menjalankan ajaran agama dengan baik. Lalu selanjutnya adalah sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Contohnya adalah bersikap jujur, adil, dan tanggung jawab, menolong orang yang membutuhkan, menghormati hak asasi manusia, serta menjaga kerukunan dan persatuan bangsa. Lalu sila yang ketiga adalah persatuan Indonesia, dan berikut adalah beberapa contohnya, seperti menghormati dan menghargai budaya daerah lain, bersikap toleran terhadap perbedaan suku, ras, dan agama, serta menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Baik, jadi contoh pengamalan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, yaitu berdasarkan sila keempat yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Penerapannya dalam kehidupan sehari-hari yang pertama itu contohnya misal menjalankan hak dan kewajiban sebagai warga negara dengan baik. Yang kedua, berpartisipasi aktif dalam kegiatan demokrasi di lingkungan sekitar. Yang ketiga, menghargai pendapat orang lain dan bersedia bermusyawarah untuk mencapai mufakat. Kemudian selanjutnya, bersikap kritis dan bertanggung jawab dalam menyampaikan pendapat. Kemudian penerapan nilai-nilai Pancasila berdasarkan sila kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yaitu yang pertama, bersikap adil dan diskriminatif dalam bergaul dengan orang lain. Kedua, menghargai dan membantu orang yang kurang mampu. Ketiga, berusaha untuk menciptakan keadilan sosial di lingkungan sekitar. Kemudian yang terakhir, berpartisipasi dalam kegiatan sosial kemasyarakatan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan demikian, Pancasila telah melewati fase-fase historis yang dramatis dari awal perumusannya sampai penetapannya. Sebagai dasar negara sampai sekarang, Pancasila tetap menjadi elemen sentral dalam struktur dan nilai-nilai sosial politik Indonesia. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.